Di tengah pasar kota Baghdad yang ramai, berdirilah seorang lelaki dengan sorban miring dan senyum licik. Tak lain dan tak bukan, dia adalah Abu Nawas. Hari itu, ia membawa selembar tikar tua dan sebuah botol kosong. Ia berteriak-teriak, ayo beli, barang langka, barang ajaib, angin segar dari pegunungan Persia." Orang-orang tentu saja heran. Beberapa mendekat, termasuk seorang saudagar kaya bernama Abdul Karim. "Apa ini Abu Nawas?" tanya Abdul Karim sambil mencibir. "Angin tuan, angin murni yang saya kumpulkan dari puncak tertinggi. Mahal tapi menyegarkan jiwa," jawab Abu Nawas dengan wajah polos. Abdul Karim tertawa berhahak-hahak. "Hahaha, kau benar-benar gila menjual angin." "Tidak tuan, saya hanya pintar. Angin ini punya manfaat luar biasa. Bisa menyegarkan pikiran, mendinginkan hati, dan mengusir nyamuk," katanya sambil mengedip. Kerumunan tertawa geli. Tapi karena penasaran dan sedikit gengsi karena ditonton banyak orang, Abdul Karim mengeluarkan 1 keping emas. "Ini untuk botol anginmu. Tapi ingat, jika kau menipuku, aku akan melaporkanmu ke khalifah." Abu Nawas mengambil uang itu, membungkuk dalam-dalam, lalu menyerahkan botol kosong itu. "Selamat menikmati, jangan dibuka terlalu cepat, nanti anginnya kabur." Malam itu Abdul Karim membuka botol tersebut di ruang tamunya. Tak ada angin, tak ada keajaiban, hanya keheningan. Ia murka. "Abu Nawas, besok kau akan tahu rasanya." Keesokan harinya, Abu Nawas digiring ke istana. Khalifah Harun ar-Rasyid duduk di singgasana sambil memutar-mutar cincinnya. "Apalagi kali ini Abu Nawas?" tanya sang khalifah dengan nada lelah. Abdul Karim langsung melakor. "Tuan Khalifah, Abu Nawas menipu rakyat dengan menjual angin." Khalifah menahan tawa. Ia menatap Abu Nawas dengan heran. "Apa benar itu, wahai Abu Nawas?" "Ampun tuanku, saya memang menjual angin, tapi saya tak pernah bilang angin itu bisa menyanyi atau menari. Hanya bisa meniupkan harapan." Seluruh pengawal tertawa terpingkal-pingkal. Tapi Abdul Karim masih gusar. "Dia mencuri uangku tuanku." "Tunggu dulu," kata Abu Nawas. "Tuan Abdul Karim membeli angin dan saya memberikan angin. Lalu di mana letak penipuannya?" Khalifah mencoba menahan tawanya. "Tapi bagaimana kau bisa menjual sesuatu yang tak terlihat?" "Tuanku," Abu Nawas berdiri tegak. "Bukankah kita juga membayar pelukis untuk melukis mimpi? Penyair menulis kata-kata kosong dan penyanyi menjual suara. Angin saya lebih nyata daripada janji sebagian menteri." Ruangan sontak hening, lalu meledak dalam tawaan yang bergema. "Astaga," ujar salah satu menteri. "Ini orang lidahnya seperti belati berlapis madu." Khalifah akhirnya berkata, "Baik, kau tidak bersalah. Tapi mulai hari ini, jangan menjual angin di pasar." "Tentu tuanku, tapi bagaimana jika saya menjual cahaya matahari dalam botol?" katanya serius. Khalifah mengendak sangat panjang. "Keluar sebelum aku benar-benar murka." Abu Nawas pun keluar sambil tersenyum puas. Tapi cerita tak selesai di situ. Seminggu kemudian, kabar beredar bahwa Abu Nawas membuka toko baru di pinggir kota. Nama tokonya tertulis besar-besaran, "Perusahaan ekspor angin berkualitas tinggi." Abdul Karim yang masih sakit hati kembali menyusup ke istana. "Tuanku, dia kembali menjual angin, kali ini dalam skala ekspor." Khalifah tertarik. Ia menyamar dan datang langsung ke toko itu. Di sana Abu Nawas duduk dengan meja penuh botol kosong dan tikar anyaman. "Apa ini tuanku?" tanya Khalifah yang menyamar. "Ini bisnis masa depan, tuan. Negara-negara lain tidak punya angin sebaik Baghdad. Kami ekspor ke India dan Turki. Lihat,
Ini ada labelnya, Premium Baghdad Breeze. Khalifah tak kuat menahan tawa. Ia membuka penyamarannya. Abu Nawas. Abu Nawas langsung sujud. Ampun tuanku, tapi lihat sendiri, banyak yang beli. Khalifah menggeleng. Kau memang gila, tapi gila yang jenius. Katakan, apa tujuanmu melakukan semua ini? Abu Nawas berdiri perlahan. Tuanku, di negeri ini banyak orang yang percaya pada apa yang mereka ingin percayai. Aku hanya menjual apa yang mereka bayangkan. Khalifah termenung, lalu berkata pelan. Dan sebagian menteri menjual janji yang bahkan tidak ada anginnya. Sejak itu, Abu Nawas dikenal bukan hanya sebagai penyair, tapi juga sebagai pengusaha angin. Meskipun bisnisnya tidak benar-benar legal, banyak orang datang hanya untuk melihat kegilaannya. Bahkan anak-anak Baghdad sering bermain dengan botol kosong sambil berteriak, "Ayo beli angin, 1 tiupan 1.000 dinar." Dan setiap kali nama Abu Nawas disebut, semua orang akan tertawa, menggeleng, dan berkata, "Si jenius gila itu bahkan bisa menjual angin." Dan itulah kisah Abu Nawas dengan akalnya yang bikin kita senyum sendiri. Kalau kalian terhibur, jangan lupa tekan tombol like, bagikan ke teman, dan tekan subscribe supaya kalian gak ketinggalan cerita seru berikutnya. Sampai ketemu lagi di Kira Explains.